Baik, hari ini kita akan menerima materi ya. Sebelumnya mungkin kita buka dengan doa. Mungkin saya persilahkan untuk ketua tingkatnya ya, pimpin doa, silahkan Dek. Oke, Dok, izin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya dengan Dr. Andi Siti Fahira Arsal atau biasa dipanggil dengan Dr. Andira. Baik, hari ini materi perkuliahan dengan judul Antelmentik ya, yang berlangsung selama 100 menit ya. Merupakan salah satu topik yang terdapat di blog tropis yang disajikan di semester 5 dengan bobot 6 SKS ya, dengan waktu pelaksanaan sekitar 6 minggu. Untuk capaian pembelajaran bahwa mahasiswa mampu mengetahui definisi dari antelmentik ya, mekanisme kerja, farmakokinetik, dan indikasi serta kontraindikasi, sediaan dari obat-obat antelmentik ya, dan pemilihan pengobatan terhadap penyakit kecacingan dan dosis yang lazim digunakan. Baik, langsung saja mungkin kita masuk untuk membahas apa itu antelmentik. Jadi konsep infeksi helmintik ya, jadi helmin berasal dari bahasa Yunani yang artinya cacing, dan obat antelmentik adalah senyawa yang digunakan melawan parasit cacing ya. Jadi obat-obatan yang akan kita bahas nantinya ini merupakan obat oral ya yang kita singgung. Untuk slide berikutnya, bahwa helmintologi sebelumnya harus kita pahami dulu ya. Untuk helmintologi yang yaitu nematelmintes ya. Nematelmintes ini terbagi atas dua, yaitu nematoda usus dan nematoda jaringan ya, di mana untuk usus terbagi lagi atas soil transmitted helmin ya, dan non soil transmitted helmin. Untuk Plaminthes cestoda, apa sih sebenarnya untuk syarat yang menjadi obat antelmentik ya yang efektif? Jadi yang pertama harus dapat menembus kutikula, di mana kutikula itu adalah lapisan yang melapisi permukaan epidermis dari beberapa cacing ya. Jadi di mana kutikula tersebut ini berfungsi sebagai melindungi permukaan tubuhnya dari asam basa ya. Jadi dia juga bisa berfungsi sebagai alat pernapasan ya, yang bisa menyerap O2 dari dalam tanah yang dialirkan ke pembuluh darah.
Untuk mekanisme kerja obat cacing, Antelment ya, jadi ada beberapa, yaitu merusak atau membunuh cacing secara langsung. Terus ada juga yang berfungsi hanya melumpuhkan cacing, ya. Terus ada juga yang merusak kutikula cacing sehingga sistem pertahanan pejamu seperti pencernaan dan imunitasnya mempengaruhi cacing, ya. Terus mengganggu metabolisme cacing. Ini ada beberapa golongan-golongan obat cacing ya. Jadi ada yang kita sebut golongan benzimidazole. Ya, contoh preparatnya itu adalah mebendazole, diabendazole, dan albendazole. Di mana kita ketahui bahwa mekanisme kerjanya ini berikatan kuat dengan dimentubulin ya, sehingga mencegah polimerasi mikrotubulus, sehingga mikrotubulusnya ini hancur atau terjadi depolimerasi. Untuk kontraindikasi golongan benzimidazole ini tidak boleh digunakan pada wanita hamil karena bersifat teratogenik dan embryotoksik. Efek samping yang biasa terjadi gangguan gastrointestinal, sakit kepala, pusing, bahkan bisa mengakibatkan terjadinya hepatotoksik. Untuk golongan berikutnya ada prasequental ya, di mana mekanisme kerja dari golongan tersebut yaitu meningkatkan permeabilitas membran plasma cacing terhadap kalsium ya, menyebabkan kontraksi dan paralisis spastik sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan pada kadar sehingga menjadi rendah ya. Terus berikutnya menyebabkan vasikulasi dan kerusakan sehingga vakuolisasi cacing menjadi mati. Efek samping yang bisa terjadi yaitu gangguan gastrointestinal tapi ringan ya, bisa mengakibatkan pusing ya, sakit kepala, dan sebagai catatan ya untuk pemberian terapeutik ya harus diberikan sesudah makan 3 kali sehari selama 2 hari. Untuk golongan berikutnya piperazine ya, di mana mekanisme kerjanya memblok neuromuskular yang reversibel sehingga terjadi paralisis flasid mengakibatkan cacing yang dikeluarkan via peristaltik khusus. Bisa juga diperhatikan ya untuk jenis ya atau tampilan dari produk ya. Untuk piperazine terjadi efek samping gangguan gastrointestinal ya, seperti pusing ya. Untuk terapeutiknya pada cacing gelang biasa diberikan dosis tunggal, sementara untuk cacing cambuk diberikan selama 7 hari. Untuk golongan dietilkarbamasin, mekanisme kerjanya terjadi efek filarisid ya, di mana terjadi mekanismenya ini belum jelas ya untuk beberapa jurnal ya. Bisa juga terjadi hipotesis ya, yaitu terjadi memodikasi parasit sehingga lebih sensitif terhadap sistem imun penjamu. Efektif terhadap obat mikrofilaria ya, jadi dietilkarbamasin ini efektif pada mikrofilaria ya, di sirkulasi bagian perifer dan mampu juga pada cacing-cacing dewasa di limfa. Efek samping yang bisa terjadi gangguan gastrointestinal, sakit kepala,
biasa lemas ya, bagian tubuh cacing ini bisa terdapat di hati ya, atau bisa menimbulkan alergi pada kulit. Bisa juga mengakibatkan pembesaran limpa ya, mengakibatkan takikardi yang kadang berlangsung 3-7 hari. Untuk terapeutiknya kita mulai dari dosis rendah yang akan ditingkatkan dan dipertahankan selama 21 hari untuk mengurangi pengeluaran cacing secara tiba-tiba. Untuk golongan ivermectin, mekanisme kerjanya kita ya Onchocerca fulvulus dengan menyebabkan bisa juga karena terjadi melalui peningkatan asam gamma aminobutirat atau GABA. Pada hubungannya ini terjadi di neuromuskular cacing. Untuk golongan ivermectin, ya, efek samping yang biasa didapatkan terjadi iritasi okular, dapat juga memberikan perubahan gambaran EKG tapi sementara ya. Bisa juga menimbulkan reaksi imun yang muncul segera akibat terjadinya mikrofilaria yang mati, dapat muncul dengan berat atau terjadi reaksi Masotti. Untuk golongan levamisol, untuk mekanisme kerjanya yaitu menstimulasi reseptor nikotinik pada NMJ, ya, sehingga terjadi paralisis spastik yang mengakibatkan cacing keluar. Ya. Untuk efek sampingnya biasa terjadi nausea ringan atau mual ya, sampai muntah. Untuk golongan parental pamoat ya, yang paling sering digunakan ya merupakan anthelmintic spektrum luas ya, merupakan derivat tetrahydropyrimidin. Ini efektif pada cacing-cacing contohnya cacing kremi, ascaris. Untuk Trichostrongylus orientalis ya. Tetapi untuk sebagian cacing ini tidak efektif, contohnya pada trichuriasis dan strongyloidiasis. Untuk parental pamoat, ya, farmakokinetiknya ini diserap di gastrointestinal ya, tapi kurang ya. Untuk kadar puncak plasmanya sekitar 1-3 jam. Ya. Obat ini bisa dieskresi via feses tanpa mengalami perubahan. Untuk golongan ini ya, dia efektif ya, baik dalam bentuk cacing masih matur ya, maupun imatur ya. Untuk tahap migratosis di jaringan ya, ini tidak efektif, atau dalam bentuk telur ini tidak efektif. Untuk agen menyekat neuromuskular bisa mengalihkan ACH terlepas dan terjadi insibisi kolinesterase sehingga terjadinya paralisis ya, cacing keluar. Untuk parental pamoat berikutnya ya, efek samping yang paling sering didapatkan itu mulai dari mual, muntah, diare, ya terjadi mungkin kram abdomen, bisa juga mengakibatkan nyeri kepala, bisa juga mengakibatkan manifestasi di kulit ya, berperuam, bisa menimbulkan demam ya. Jadi hati-hati pada penggunaan kelainan hepat ya. Dosis yang terapeutik
digunakan 1 miligram per kilogram. Maaf ini salah ketik ya. 1 miligram per kilogram sekali dengan oral ya, oral DC. DC maksudnya dikonsumsi pada saat makan ya, karena mempengaruhi pencernaan ya. Jadi tolong diperhatikan juga waktu-waktu mengkonsumsi obat ya, obat khususnya obat oral ya, sesudah makan, pada saat makan ya. Pada cacing kremi diulang setelah 2 minggu dengan angka kesembuhan untuk perantaraan pamuat. Untuk program pencegahan, jadi pencegahan pada penyakit-penyakit kecacingan ini harus yang paling terpenting ini adalah memperhatikan pola perilaku hidup sehat ya. Jadi contohnya mungkin cuci tangan sebelum dan sesudah makan ya, cuci tangan sesudah dari kamar mandi ya, tiap seminggu dipastikan mungkin menggunting kuku ya, menggunakan alas kaki apabila keluar dari rumah ya. Makanan contohnya mungkin buah, sayur ya, itu harus dicuci ya, seperti itu. Dan sebagai untuk preventifnya kita minum obat cacing setiap 6 bulan selama 1 kali. Referensi ya. Jadi metode pembelajaran pada mata kuliah ini berupa perkuliahan ya, dan problem based learning ya, yang dilakukan secara online ya, melalui aplikasi Zoom nantinya, dan akan ditunjang dengan video-video pembelajaran. Buku-buku referensi yang digunakan ada beberapa ya, yang bisa diakses melalui internet dan juga bisa tersedia di perpustakaan atau bisa didapatkan di bagian farmakologi ya, FKUMI. Oke, terima kasih. Mungkin dari materi yang saya paparkan ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik sekalian, silahkan. Tabek dok, izin bertanya dok. Silahkan dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Zara Afdalia dengan stambuk 110-2021-0230. Pertanyaan saya dok, apakah pirantel pamuat merupakan antelmentik sebagai lini pertama pada kasus pengobatan kecacingan? Mungkin itu pertanyaan dari saya, mohon arahan dan bimbingan tak dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, apakah pirantel pamuat ini merupakan lini pertama ya, atau pilihan pertama ya pada kasus-kasus kecacingan? Ya, jadi sebelumnya harus kita pahami bahwa pirantel pamuat ini merupakan obat cacing spektrum luas, dalam arti bahwa cukup efektif terhadap banyak jenis cacing ya, seperti tadi sudah dijelaskan, terutama dari golongan nematoda ya.
Perantal pamuat ini relatif dari farmakokinetik perantal pamuat ini relatif kurang diabsorpsi oleh usus, ya. Jadi sehingga obat tersebut dalam usus konsentrasinya cukup tinggi, ya. Jadi dari farmakokinetik tersebut ini menguntungkan untuk sebagai pengobatan pada infeksi cacing yang memiliki bentuk dewasanya itu berada di usus, ya. Nah, sementara mayoritas infeksi cacing di Indonesia ini disebabkan oleh cacing-cacing golongan nematoda yang dimana terkait dengan tanah, ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada penanya, apa bisa dipahami, Dek? Ya, Dok, terima kasih atas jawabannya, Dok. Baik, sebelum menutup ya, sedikit menyinggung tentang sistem penilaian nantinya ya. Penilaian pada mata kuliah ini berupa presentasi kehadiran ya, dan keaktifan saat diskusi dan ujian akhir atau CBT yang dilakukan secara online. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita cukupkan untuk hari ini. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga bisa diterima dengan baik dan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.